Assalamualaikum Bu Roza, apa kabar? Sehat-sehat semuanya Bu? Waalaikumsalam Bu Rita. Alhamdulillah baik dan sehat semua Bu Rita. Alhamdulillah Bu Roza, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya perhatikan hari ini Ibu Roza tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh tahu, kira-kira apakah ada masalah? Itulah Bu Rita. Sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mengutarakan kemana. Kira-kira apakah Bu Rita ada waktu? Mohon maaf Bu Rita jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Insya Allah, saya ada waktu Bu Roza. Jangan sungkan ya, Ibu Roza tidak mengganggu kok. Ya, Alhamdulillah. Tapi Bu Rita, sebelumnya begini Bu Rita, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang. Jadi, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan ini? Dan kira-kira apa yang Ibu Roza harapkan dari obrolan kita nantinya? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu Roza harapkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah ini. Iya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahan Bu Roza. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Jadi, permasalahannya seperti apa Bu Roza? Silahkan ceritakan. Jadi begini berita, beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah. Oh, begitu, Bu Roza. Tapi bagaimana Bu Roza mendapatkan teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius tidak tidak serius sih Bu Rita. Hmm, itu proses mengajar Bu Roza, apakah Bu Roza dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik atau seperti apa sehingga Ibu Roza dikritik seperti itu? Jadi sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar tidak memakai media pembelajaran yang konkret. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bu Roza terhadap respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan media pembelajaran. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agak kurang berkenan. Oh, jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini kira-kira apa saja yang Ibu Roza lakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi berita, saya menggunakan media pembelajaran, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu, mengapa Ibu Roza tidak menggunakan media konkret seperti itu? Menurut saya, media yang saya gunakan saat itu sudah cukup membuat anak semangat belajar. Sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Kemudian, menurut Ibu, bagaimana hasilnya saat Ibu Roza mengajarkan menggunakan media belajar tersebut? Nah, seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam, dan belajarnya pun juga berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Bu Rita. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya kurang maksimal. Nah, itulah Bu Raza, pentingnya buku media pembelajaran yang konkret. Mungkin harapan dari kelas kemarin adalah seperti itu, supaya Ibu menggunakan media pembelajaran yang konkret juga.
Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu Rita. Iya. Jadi setelah Ibu bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Ya, terima kasih Bu Rita. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman. Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal Bu Rita. Suatu hal yang membuat saya merasa resah. Sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai Bu Rita. Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Roza merasa masih sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena kepala sekolah menyampaikan hal itu kepada pengawas sekolah. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari. Iya. Jadi jika saya boleh menyimpulkan, yang membuat Bu Roza merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu. Karena Bu Guru tidak menggunakan media pembelajaran konkret sebagai media pembelajaran. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan Bu Roza, Ibu Roza memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung. Lalu menyampaikan kepada pengawas sekolah. Iya, Bu Betul Bu Rita. Roza? Iya, Bu Rita. Kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur pengawas atau tidak ya, Bu Rita? Jadi kalau menurut saya untuk masalah ini Ibu Roza dipanggil dan ditegur oleh pengawas. Ibu Roza sudah siap untuk menjelaskan masalah yang sebenarnya yang terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Roza dalam mengajar. Ya, mudah-mudahan iya, Bu Rita. Jadi selanjutnya dari apa yang kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Roza selanjutnya? Iya, Bu Rita. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu Rita. Mungkin beliau akan memberi solusi. Ya, sebuah rencana yang sangat bagus, Bu Roza. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang Ibu lakukan? Ya, saya berencana bahwa saya juga akan menemui kepala sekolah, Bu Rita. Dan saya juga akan minta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan mulai menggunakan media pembelajaran yang konkret. Di samping itu juga meminta saran kepala sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus, kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Ibu selanjutnya? Ya, Bu Rita. Setelah ini saya akan mulai untuk memakai media belajar konkret sebagai salah satu media belajar yang dalam mengajar saya dalam mengajar. Saya juga akan memakai media pembelajaran yang sudah pernah saya pakai sehingga dengan demikian juga akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid Bu Rita. Wah, subhanallah, luar biasa Bu Roza. Langkah-langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat tepat sekali. Saya setuju dengan ide tersebut. Wah, alhamdulillah. Syukurlah Bu Rita. Jadi sekarang saya merasa lega. Karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Takutnya nanti malah tambah parah dan melebar. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu Roza pada akhirnya Ibu merasa lega. Ya terus dari sudah Bu Roza rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apakah ada batas waktu deadline-nya? Iya, Bu Rita. Mengenai hal itu secepatnya saya akan eksekusi. Tatap muka ke depan dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan yang ada termasuk aturan dari kepala sekolah tentang penggunaan media konkret. Dan secepatnya saya juga akan menghadap kepala sekolah dan insya Allah esok atau lusa saya akan pergi menemui Pak Pengawas. Ya Bu, terima kasih. Lalu selanjutnya, dukungan apa yang kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Terkait masalah ini, saya juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang bagus sekali Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu.
dan Ibu kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, amin. Amin ya Rabbal Alamin, Bu. Dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya. Baik saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu Rita. Ya, Bu Roza. Lanjut, Bu Roza. Refleksinya ya. Kita lanjut refleksi diri ya, Bu Roza. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Dalam percakapan sudah ada kerjasama antara coach ke coaching, dan coaching bisa berleluasa menyampaikan pendapatnya. Ya, yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dalam menggali segala kekuatan atau potensi yang ada pada coaching. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching? Yang dilakukan untuk tatap muka dalam kondisi sebelum melakukan coaching adalah pertama fokus pada permasalahan yang dihadapi coaching. Kemudian membuat gambaran pertanyaan yang akan diajukan saat melakukan coaching. Baiknya catatan kecil tentang apa yang disampaikan oleh coaching. Ya. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Terus berlatih untuk melakukan praktek coaching di sekolah dengan tema sejawat, kemudian merefleksinya apa yang masih kurang. Kemudian sebelum melakukan coaching, perasaan saya khawatir, dan namun setelah melakukannya, perasaan saya sudah merasa tenang dan lega karena permasalahan yang saya hadapi sudah menemukan solusinya. Sudah, Bu Roza? Assalamualaikum, Bu Roza. Waalaikumsalam, Bu Rita. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Bu Roza. Apa Bu Roza sedang sibuk? Bisakah saya minta waktunya sebentar? Alhamdulillah kalau begitu. Ini saya lagi cari-cari buku cerita buat belajar besok. Ada apa ya, Bu Rita? Kok kelihatannya kurang bersemangat? Iya nih, Bu Roza. Saya memang sedang ada masalah, Bu Roza. Salah, Bu Rita. Kok bisa Bu Rita kena masalah? Itulah, Bu Roza. Saya minta waktu Bu Roza sebentar buat cerita. Jadi, menurut Bu Rita, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Saya berharap setelah bercerita nanti dengan Bu Roza, nanti ada solusi atas permasalahan saya ini. Ya, semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemicahannya, Bu Rita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Jadi permasalahannya seperti apa, Bu Rita? Silahkan diceritakan. Begini, Bu Roza. Akhir-akhir ini anak saya sering ribut dan kurang fokus dalam belajar. Dan ada satu anak kalau sedang ribut dengan temannya, emosinya suka meledak-ledak dan sulit untuk dikontrol. Saya jadi pusing sendiri menghadapinya, Bu Roza. Oh, begitu ya masalahnya, Bu Rita. Terus selama ini
Apa usaha yang Ibu lakukan untuk menghadapi anak-anak tersebut? Selama ini saya selalu sabar menghadapi anak-anak tersebut. Saya selalu memberikan perhatian khusus bagi anak-anak yang sulit dikontrol emosinya. Dan saya membantu mereka yang kesulitan dalam belajar. Terus, bagaimana hasil dari usaha yang Ibu Rita tersebut? Ya, anak itu jadi tergantung kepada saya dan perkembangannya pun lambat, Bu Roza. Mereka tenang sebentar, setelah itu mereka ribut lagi. Dan ada lagi yang berkelahi. Kalau sudah seperti itu, apa yang ada dalam pikiran Bu Rita tentang anak tersebut? Saya berpikir untuk memanggil orang tua agar bisa memberikan arahan atau nasihat kepada anak-anaknya di rumah. Supaya di sekolah bisa menunjukkan perilaku yang baik, Bu Roza. Iya, Bu Rita, pikirkan itu cukup bagus. Lalu, apa usaha yang perlu rasanya Ibu tingkatkan untuk di kelas Ibu? Sepertinya saya harus menanamkan contoh budaya positif kepada anak Bu Roza. Lalu, apa rencana Ibu terapkan di kelas Ibu? Saya rencananya mau membuat keyakinan kelas. Bagaimana menurut Bu Roza? Wah, bagus sekali. Tindakannya sangat tepat. Saya sangat setuju sekali. Selain itu, apa rasanya yang bisa Ibu lakukan di dalam pembelajaran untuk meningkatkan fokus anak belajar? Eh, saya mungkin bisa menggunakan teknik stop atau mindfulness ya Bu Roza, dan saya bisa melakukan ice breaking di sela-sela kegiatan supaya anak tidak bosan dan ribut lagi dalam belajar. Wah, itu tambah bagus lagi menurut saya, Bu. Karena bisa membuat anak-anak gembira. Terus bagaimana dengan tugas anak-anak? Hmm, Sepertinya saya harus juga menyediakan media dan alat pembelajaran yang sesuai dengan minat dan bakatnya ya Bu. Itu sudah sangat melengkapi sekali, Bu. Jika Bu Rita betul-betul melaksanakannya, tentu kelas Ibu sudah kondusif dari biasanya. Lalu, bagaimana Bu Rita akan memulai rencananya itu? Saya akan bekerja sama dengan kepala sekolah dan rekan sejawat dalam merumuskan kata-kata positif untuk yang tepat untuk dijadikan merumuskan keyakinan kelas. Setelah itu, baru saya mengajak anak-anak di kelas untuk merumuskan bersama sesuai dengan yang disepakati anak. Setelah itu, saya akan meminta kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan orang tua agar bisa membimbing anaknya di rumah supaya bisa mengelola emosi dan bisa mengendalikan diri dengan baik. Menurut saya itu rencana yang bagus sekali, Bu Rita. Memang dalam mendidik anak kita tidak terlepas dari kerjasama dengan pihak sekolah dan orang tua. Bagaimana dengan media yang Ibu pakai? Tentang media belajar, Bu Roza. Wah, rencana yang sangat luar biasa. Bagus sekali, Bu. Kita diberi kemudahannya, Bu, dalam melaksanakannya. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih, Bu Roza. Ya, sama-sama, Bu Rita. Jadi sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen akan selalu membacakan keyakinan kelas sebelum memulai kegiatan belajar, agar anak meyakini keyakinan kelas yang telah disepakati. Nah, sehingga memupuk anak menjadi orang yang bertanggung jawab, dan saya akan selingi proses pembelajaran dengan mindfulness atau berbagai teknik lainnya. Dan terlupa ice breaking sebagai merefresh pikiran anak sehingga bisa meningkatkan konsentrasi anak dalam belajar. Wah, bagus sekali, Bu. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapannya, Bu. Uh, Terima kasih banyak ya Bu Roza sudah meluangkan waktu mendengar cerita saya hari ini. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pendidik yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu Roza. Sama-sama, Bu Rita. Amin.
Baik, Bu Rita, kita lanjut refleksi ya. Ya, Bu Roza. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Menurut saya percakapan kita sudah mulai mendekati sesuai dengan alur Tirta. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan mungkin pertanyaan yang diajukan lebih berbobot lagi supaya bisa menggali kompetensi Koci. Apa yang Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya melakukan sedikit teknik mindfulness dengan menarik napas dalam-dalam dan mengeluarkannya lewat mulut sebelum melakukan coaching. Apa yang akan Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan menggali pengetahuan saya dengan melihat tutorial video-video coaching dan saya juga akan mempraktekannya dengan rekan sejawat saya di sekolah. Apa yang Ibu rasakan pada saat coaching? Alhamdulillah, saya merasa sangat nyaman dan pikiran saya lebih terbuka sehingga permasalahan yang saya hadapi menjadi ringan. Terima kasih, Bu Radha. Bersama Bu Rita.